handphone udah gue pakai sekitar 1, 2, atau 3 minggu gitu ya. Kayak handphonenya sekeren apa handphonenya, worth it gak sih untuk kalian miliki? Kece gak sih handphonenya, bodinya kayak gimana? Handphonenya, check it out. Halo guys, ketemu lagi. Kali ini gue mau sedikit review dari J5 Prime, khususnya dari sudut pandang cewek nih guys. Oke, kenalin ya, ini nama J5 Prime. Ini adalah handphone Samsung kedua setelah S6 Edge yang dipakai sehari-hari nih guys. Handphone J5 Prime ini memiliki layar TFT 5 inch dan juga disertai dengan layar 2,D Gorilla Glass. Nah, dengan lekukan layar 2,5D guys, dan juga dia disertai dengan warna hitam, itu kayaknya tuh keren gitu ya, nyatu banget gitu sama body dan casingnya tuh. Untuk bagian sisi atas handphonenya nih guys, sini ada sensor proximity, ada kamera depan 5 megapiksel dan juga dilengkapi sama namanya LED notifikasi nih cuy. Nah loh, kok nggak ada lampu flash nih, sedangkan J5 2016 tuh ada. Haha. Untuk J5 Prime ini nih guys, dia tuh sekarang dilengkapi sama namanya screen flash. Kayak apa? Nanti kita bahas di belakang. Oke. Pada bagian bawah handphonenya nih guys, di sini ada port USB dan juga port jack audio. Lalu di sisi bagian samping kanan ada tombol power, berikut juga speakernya. Dan di sisi kiri juga ada tombol kontrol volume dan juga ada 2 SIM tray gitu ya. Satu SIM 1 dan yang kedua itu SIM 2, berikut juga dengan micro SD. Jadi dia nggak hybrid ya cuy. Oke, beralih ke sisi bagian belakang nih guys. Untuk J5 Prime ini punya body tuh metal hitam ya. Tapi menurut gue sih hitamnya tuh nggak hitam banget gitu, kalau dibandingin sama bagian atas tuh dia sedikit warnanya ke biru dongker gitu ya. Nah, karena bodinya metal nih guys, pada saat lo berada di ruangan AC yang cukup dingin dengan waktu yang lumayan lama, itu handphonenya akan tiba-tiba menjadi dingin gitu, tiba-tiba jadi dingin gitu handphonenya. Ya, satu lagi nih guys, pengalaman gue pada saat pakai nih handphone dengan body metal tanpa pakai yang namanya ring stand ataupun cover ataupun soft case gitu ya. Pengalaman gue pernah 2 kali jatuh, dan awalnya gue shock banget pas satu jatuh handphonenya. Gue pikir akan parah gitu ya, gompel atau apanya gitu ya. Dan ternyata dari hasil jatuhnya itu meninggalkan sedikit luka gitu ya. Jadi ada bekasnya gitu di bagian sudutnya sedikit doang, kok masih oke sih. Menurut gue salut sama bodinya, keren. Kita beralih ke bagian sisi spesifikasi nih guys. J5 Prime ini memiliki OS Marshmallow, RAM 2GB, baterai 2400 mAh. Kalau menurut gue sih ya, biasanya gue pakai tuh 1 hari, nggak sampai 1 hari sih, harus ngecas lagi. Oke, lalu untuk internal memorinya dia 16GB. Untuk kamera depan 5 megapiksel, kamera belakang 13 megapiksel itu. Oh ya guys, J5 Prime ini juga punya fitur tambahan yaitu mode is bike nih guys. Jadi bagi kalian yang punya pacar protektif gitu ya, yang bisa nanya lo ada di mana dengan siapa lah. Ketika lo naik motor gitu, lo bisa aktifin mode-nya. Jadi pada saat pacar lo telepon gitu ya, dengan fitur ini tuh dia harusnya tahu gitu, oh iya ya ternyata pacar tuh lagi nyetir gitu ya kan, terus nggak jadi marah deh. Orang yang Anda hubungi sedang berkendara dan tidak bisa menerima panggilan. Jadi nih fitur harusnya sih berguna gitu ya untuk kalian yang sering berkendara gitu ya. Bagi kalian yang punya tangan imut gitu ya, karena megang 5 inch itu masih terlalu besar gitu ya, lo bisa aktifin ini namanya fitur one handed mode. Jadi lo bisa kontrol segala macam sesuatunya itu dengan satu tangan nih guys. Jadi layarnya tuh akan sedikit mengecil gitu ya dari ukuran 5 inch ini. Kayak apa fiturnya? Ya begini. Oke, dan berikut hasil sensor dari J5 Prime nih guys. Gimana menurutnya? Bisa komen di bawah ya guys. Lalu untuk skor Antutunya J5 Prime ini guys, dia tuh punya skor 25K sekian ya guys. Dengan skor segitu nih ya, kalau menurut gue untuk main game bola pakai tangan juga bisa, main bola pakai kaki juga bisa. Pokoknya untuk melahap game-game yang masih standar gitu ya, yang dengan grafis nggak terlalu tinggi itu masih bisa, masih oke ya. Tadi dari sisi games, gimana kalau untuk performa pada saat main sosmed? Hehe, sejauh ini sih pada saat gue pemakaian untuk Facebook, WhatsApp, Pet ataupun Instagram ya masih oke sih, nggak ada gangguan yang berarti gitu ya. Jadi pada saat tuh
kepoin mas-masnya di Instagram itu ya aman-aman aja gitu. Jadi sejauh ini sih untuk kinerja dari multitaskingnya itu nggak begitu high gitu ya, tapi nggak begitu buruk juga. Jadi masih oke sih untuk membuka beberapa aplikasi pada saat bersamaan. Masih oke sih. Oke, udah kelar ngomongin fitur, udah kelar ngomongin performanya. Sekarang kita mau cek untuk bagian kameranya nih guys. Jadi seperti yang tadi gue bilang, untuk J5 Prime ini dilengkapi dengan namanya screen flash. Jadi pada saat lo foto gitu ya, pakai kamera depan itu nggak ada lagi tuh yang namanya mata lo tuh silau-silau gitu, atau mata lo kunang-kunang gitu ya. Jadi kayaknya layaknya lo foto biasa pakai handphone untuk kamera selfie, tapi di screennya itu dia kayak ada flashnya gitu, tapi nggak ngeluarin cahaya gitu. Kayak apa? Ini loh contohnya. Gimana? Oke, dan ini beberapa foto hasil jepret dari J5 Prime. Bisa kasih komentar langsung gitu ya mengenai fotonya, warnanya gimana, detailnya gimana. Komen di bawah juga bisa ya guys. Guys, kita lagi tester untuk kamera J5 Prime. Pada saat untuk rekam kayak apa sih? Ini lokasinya gue di Jalan Jenderal Sudirman ke arah kantor. Ini minggu terakhir sebelum liburan gitu ya, besok udah mulai liburan panjang. Masih rame. Gue lagi coba tes untuk suaranya bagus nggak sih? Pada saat jalan dia stabil nggak sih gitu kan? Warnanya dapet nggak sih? Oke, mau nyebrang dulu deh. Saking kinclongnya nih guys, dia tuh bisa sampai mantul. Coba dikit zoom out. Nah, itu dari handphone, gila kan? Oke, sekian video review dari J5 Prime, khususnya dari sudut pandang cewek nih ya. Thanks buat kalian yang udah nonton walaupun nggak subscribe gitu ya. Soalnya perbandingannya lumayan nih antara ya subscribe dan view. Tapi ya nggak apa-apa lah, makasih ya. Lalu thanks juga buat 2.217 orang di sana gitu ya yang udah subscribe dan dukung channel ini gitu ya. Semoga di 2017 channel ini makin deh ya. Oke, thanks banget buat yang udah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Komen di bawah juga boleh gitu ya, karena komen itu yang akan buat gue tambah semangat gitu ya untuk garap lagi videonya ya kan. Sampai ketemu tahun depan. See you, bye bye.